Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para kiai dan para sesepuh-sesepuh di seluruh Nusantara. Kembali lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang kali ini dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kemuliaan Sang Kinasih Satrio Piningit. Sebelum kita melanjutkan tema pembahasan dengan judul kali ini, mohon untuk semuanya saja agar menyimak video ini sampai selesai agar tidak terjadi salah paham ataupun gagal paham. Justru malah sahabat semua nantinya bisa melontarkan kata-kata yang kurang pas, sangat disayangkan. Ridho yang Maha Kuasa bisa saja kita temukan, kita dapatkan di tempat-tempat yang terlihat hina, bisa di tempat di pemandangan yang terlihat seperti neraka. Dalam artian, ketika orang-orang suci melihat perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar norma-norma aturan keyakinan, mungkin merekalah yang paling hina secara pandangan manusiawi. Dengan kata lain, secara pandangan dunia memang terlihat demikian dan fatal. Akan tetapi, jika kita lihat dari sisi yang berbeda, contoh ketika dari pandangan yang maha kuasa, mungkin akan terlihat lain, karena Allah lah yang maha tahu akan segala yang ada di dunia ini. Mungkin mereka buruk, mungkin mereka baik, hanya Allah lah yang maha tahu. Karena sifat dan konsepnya seluruh alam semesta ini adalah bagian dari rahmat yang maha kuasa, dan segala apa yang berlaku di alam semesta ini tiada lain adalah dari kehendaknya. Ketika kita memandang suatu fenomena yang terlihat seperti orang tersebut melakukan perbuatan maksiat, misalnya, janganlah serta-merta kita langsung menghujat dan mencaci orang tersebut. Kita hendaklah cobalah melihat dari sisi yang lain. Mungkin akan kita temukan makna yang berbeda. Apalagi sampai hati kita ikut terbakar penuh kebencian, penuh kemurkaan, dan penuh hujatan. Akhirnya kita mencaci mereka-mereka yang kelihatannya kurang baik itu. Yang Maha Kuasa memberikan pilihan kepada kita semua, mana jalan yang akan kita tempuh dan mana jalan yang kita lalui, di mana keputusan yang akan kita ambil. Ketika Yang Maha Kuasa memberikan larangan untuk berbuat nista atau berbuat dosa, tapi di sisi lain larangan itu datang sebagai ujian bagi kita, yaitu orang-orang yang terpilih. Atau jika kita terapkan langsung pada sosok Sang Kinasih Satrio Piningit, maka sikap yang demikian itu tidaklah patut, karena sikap kebencian itu lumrahnya akan melekat pada diri kita sebagai manusia biasa. Bagi Sang Kinasih Satrio Piningit tidak akan merasa benci ataupun mengolok-oloknya. Ia pasti secara langsung bisa dan mempunyai sudut pandang yang jauh lebih bijaksana, karena seperti yang kita tahu bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit itu mempunyai mata batin yang kuat. Ia pun mampu memprediksi sesuatu yang belum terjadi, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Makanya dari contoh-contoh di atas itu adalah contoh-contoh yang tidak dilakukan oleh Satrio Piningit, dan itu adalah kelebihan dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Kembali kepada diri kita sendiri, kita tidak mampu di dalam menyontohkan dan menyeimbangkan sebuah sudut pandang, justru kita malah akan terjerumus kepada kehinaan dan kenistaan. Dari sesepuh yang kami sowani mendahulukan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit adalah makhluk utusan pilihan yang membawa cinta dan kasih sayang, dihadirkan di akhir zaman untuk menjadi panutan buat generasi-generasi pada akhir zaman tersebut. Sehingga tak jarang jika orang lelah menunggu dan mengharapkan kehadiran dari Sang Kinasih Satrio Piningit, padahal sudah digariskan pada leluhur Nusantara, pada pasukan cahaya, pada dewa-dewa, dan pada malaikat turun ke bumi untuk mengembalikan kesadaran jiwa manusia. Nah, itu memang akan terjadi.
menyebabkan spiritual murni, menyebabkan cahaya, menyebarkan cahaya. Tidak heran jika saat ini alam bergejolak, bencana alam terjadi di mana-mana. Nah, ini sebenarnya bagian dari proses pembersihan di alam bumi ini. Benturan energi, kegelapan dan cahaya ini berdampak pada gejolak alam dan manusia atau cakra manggilnya. Pembersihan memang sedang berlangsung saat ini. Bisa berwujud goro-goro ataupun kondisi carut-marut di dunia ini. Maka dari itu berbuat baiklah dan bangkitkan kesadaran spiritual diri kalian. Insya Allah kitalah yang akan terpilih untuk membantu meneruskan perjuangan ini, yaitu perjuangan Satrio Piningit, mengembalikan jati diri Nusantara untuk menjadi Nusantara mercusuar dunia. Saatnya kehancuran pada kaum-kaum dolim yang selama ini mengadu domba. Mereka yang mengendalikan Nusantara dengan cara yang tidak benar dan cara-cara yang kotor. Silahkan percaya atau tidak bagi teman-teman semuanya, itu adalah hak masing-masing pribadi. Namun dengan bahasa Jawa, sopo sing lawan hukum, alam bakal tersisihkan, hancur dan akan mati. Karena bukan manusia yang kalian lawan, namun itu adalah kekuatan alam, yaitu bisa dikatakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan terbongkar dengan datangnya cinta dan kasih dari seorang Satria Sang Kinasih Satrio Piningit yang tidak lain telah dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak bisa melihat apa yang tersingkap pada pelajaran dan al-hikmah, karena al-hikmah merupakan makmumnya para wali, maka akan mendapat pula karomah dan syafaat-syafaatnya para nabi, serta mendapatkan nur Muhammadnya. Ada kata lain, ada yang mengendikakan bahwa Satrio Piningit pun nantinya juga termasuk orang yang mendapat nur Muhammad. Semua akan terbuka dengan yang samar dan terbukanya dengan selebar-lebarnya. Jika menyikapnya tidak dengan kebenaran, maka yang terlihat hanyalah keraguan. Dan disitulah timbul prasangka di dalam hati. Wahai semuanya, apakah diri kita sudah bersahaja dan bersalawat? Apakah selama apu-apu sudah bisa melihat ke dalam yang ke atas? Mungkin saja Tuhan kini belum membeberkan perbandingan antara keduanya, yaitu antara warna hitam dan warna putih. Keduanya memang saling berdampingan. Maka apa yang akan kamu lihat di antara keduanya? Apakah sudah menghijrahkan diri sebagai insan yang lebih baik atau belum? Atau jika kalian pemeluk Islam, maka jadilah umat yang terbaik di mata Tuhan. Jika masih dirimu sibuk dan ingin dilihat di mata manusia lainnya, maka jadilah yang terburuk di mata diri sendiri. Karena ia melakukan yang terburuk semata-mata hanya melakukan untuk menutupi kesedihannya sendiri. Semoga kita sebagai seorang insan jadilah insan yang sederhana. Jika kalian dapat mensederhanakan diri di antara manusia lainnya, maka takkanlah ada lagi fisik buruk yang melekat pada diri kita sendiri. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk membantu beban Sang Kinasih Satrio Piningit dengan menjadi manusia yang saya sebutkan di atas. Ketika kita menjadi insan yang lebih baik, maka secara tidak langsung kita pun ikut bersama dalam memperjuangkan kedamaian bersama Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan akhirnya perlahan terbentuklah Raja Wali yang terbang dengan membentangkan sayapnya di antara samudera. Setiap apa yang ia lihat akan menatap tajam dengan pandangannya. Mungkin sekian dulu untuk video dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.